Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, ini adalah sekitar seminggu ya, ISG-nya mampu bertahan di 7 ribuan teman-teman. Walaupun sektor-sektor yang kemarin naik, ini mulai banyak yang koreksi. Namun ternyata sekarang adalah ada giliran sektor lain yang sudah sekitar 1-2 hari ini melanjutkan kenaikannya teman-teman. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MSRI tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, kita akan tengok dulu kondisi dari IHSG hari ini. Nah teman-teman, untuk hari ini rentang gerak dari IHSG ini sama ya teman-teman, sama dengan kemarin, di mana untuk supportnya ada support candle di 7026 teman-teman. Support candle 7026 itu adalah merupakan low hari ini sekaligus merupakan resistan berapa hari yang lalu ketika dia break di 7000 teman-teman. Terus kemudian support di Fibo ada di 61,8 retracement di sini di kisarannya 6994 teman-teman. Terus untuk resistan candle ada di 7070-an dan kemudian resistan Fibo di 7110 ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk saham-saham ini ya, saham-saham penggerak indeks. Bahwa hari ini teman-teman ini BCA ini sering bergerak berbeda dengan banking yang lain ya. Jadi BCA ini powerful sekali dan mampu untuk menjaga IHSG karena dia saat ini market cap paling tinggi teman-teman. Dimana saat ini BCA-nya mendorong IHSG walaupun banking lainnya nggak kompak ya. Seperti BRI, Bank Mandiri, BRI kan merah, Bank Mandirinya nggak kemana-mana ya. BNI-nya merah seperti itu, tapi BCA-nya naik teman-teman. Terus kemudian Telkom juga naik, ini setelah tembus resistan 4350 memang dia lanjut naik teman-teman. Terus dari sektor TPIA dan juga konsumer ini udah berapa hari naik, dan juga dari ini ICBP juga dari konsumer juga, ICBP. Kemudian ada MTK dari saham media seperti itu, saham-saham teknologi lah seperti itu. Ya, BRPT juga ini masih cukup bertahan harganya seperti itu. Jadi inilah kondisi market ketika kemarin ada sektor yang naik, saat sektor itu koreksi maka IHSG harus di-maintain kondisinya, dan itulah kadang bisa menjadi kesempatan adanya tarikan dari saham-saham lain seperti itu. Jadi ini istilahnya sedikit hafal-hafalan seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman. Regional ini saya refresh ya. Kondisi regional baik-baik saja ya. Amerika tadi malam itu plus di atas 1 semua. Asianya ini juga bagus, hampir 1 untuk Nikkei, Shanghai, Hang Seng-nya malah 2% ya. Terus kemudian ini untuk Eropanya adalah juga di atas 1% naiknya. Kemudian DoFood masih bagus dan kondisi rupiahnya di 14.900. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk ini teman-teman ya, untuk harga-harga komoditas. Kita cek dulu untuk harga komoditas ya. Nah, ini untuk crude oil ini masih turun ya. Nah, crude oilnya ini, waduh, dia tembus supportnya teman-teman, 90 dia tembus ya, karena ada support di 91 kemarin. Jadi ini sepertinya mempengaruhi juga saham-saham terkait energi. Natural gasnya kemarin kan sempat turun, retracement, ini sudah mulai nanjak lagi teman-teman. Untuk coal juga sudah turun di bawah 400, ini sudah 390. CPO-nya juga sudah mulai turun lagi teman-teman, di bawah 4000. Untuk nikel sama, sekarang sedang turun.
Sedangkan untuk goldnya malah cenderung masih naik ya teman-teman. Kemudian saham maksud saya kedelai ini juga turun sekarang. Corn atau jagung juga mengalami penurunan. Oke, kita lihat dulu untuk saham-saham yang hari ini bergerak ya teman-teman. Sektor-sektor saham yang hari ini bergerak. Sektor apa aja? Kita coba tengok. Hari ini ternyata untuk sektor yang bergerak itu dipimpin oleh sektor teknologi teman-teman. Dipimpin oleh sektor teknologi. Sahamnya apa aja? Saya urutkan yang paling besar teman-teman. Ada Kios. Kios ini market cap-nya juga cukup besar ya. 6 di atas Adikarya ya. Coba kita tengok dulu. Ini Kios ya. Kios kan nih sebentar teman-teman, market cap-nya salah. Saya salah lihat. Sebentar. Indeksnya 153. Kemudian saya urutkan lagi. Kemudian teknologi. Saya cari sahamnya. Di sini ada Kios. Value hari ini ya. Bukan market cap. Saya salah lihat. Bukan market cap ya. Market cap-nya dia kecil. Nih, kecil banget ya. Dia bergerak. Nah, ini bid offer-nya cukup tebel. Saya sih nggak pernah trading ini. Cuman tadi ke screen aja. Market cap-nya kecil juga. Terus kemudian ada MTK teman-teman. Nah, MTK ini memang dari kemarin chartnya udah mulai membaik ya. MTK dari kemarin chartnya emang membaik. Kita coba tengok harga kondisi dari pergerakan dari si MTK ini. Nah ini ya, MTK ini break dari 1980 ya. Memang dia break. Ini bagus ya chartnya ya. Jadi MTK itu setelah naik dia retracementnya ini hanya sampai di 38 retracement. Ini kemarin bahasan saya seperti itu ngomongnya. Jadi dalam tren dia naik, terkoreksinya hanya sampai 38 baru lanjut naik lagi. Ini tren ini kemungkinan besar berlanjut lagi teman-teman ya. Nah, kita update ya. Update kondisinya sekarang. Kita update kondisinya sekarang di 50 retracementnya dia dari si MTK ini di berapa ya. Saya update, saya tarik seperti ini. 50 retracementnya dia ada di 2300 teman-teman. Masih bagus ya MTK-nya, pergerakannya. Oke, kemudian setelah MTK kita tengok dulu adalah Aksio. Aksio ini baru ya sepertinya. Saya belum pernah trading. Kalau baru saya biasanya sih saya skip teman-teman. Oke, saya skip aja ya, ini baru. Kemudian ada MTDL ya. MTDL ini juga sepertinya udah kebaca dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Nah ini ya, MTDL itu dia hari ini udah sampai di 50 retracement ya, terus dia kembali lagi turun. Nah, kalau seperti ini berarti teman-teman lihat besok di 50 retracement apakah dia mampu naik. Support dia ada di 62, 630 dan 613 teman-teman. Kemudian ada apa ini? Saya nggak begitu bisa lihat. Oke, MTDL ya. MTDL sudah buka. Oh ya, buka. Ya, buka hari ini melanjutkan kenaikannya ya, teman-teman. Buka ini secara pergerakan dia memang lebih ringan dari GoTo ya. Ya, karena secara market cap dia lebih ini ya, lebih kecil. Kita coba lihat. Dan yang beli gede-gede nih. Nah, ini market cap-nya masih di urutan 50-an. Ini tipis, hitungannya bid offer-nya tipis untuk seperti ini dibandingkan dengan GoTo ya. Nah, GoTo kan gede ya. GoTo itu saat ini juga posisinya dia itu berada di saham penggerak indeks teman-teman, di nomor 5. Jadi pergerakan dia akan sangat mempengaruhi market. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, GoTo mungkin tidak akan selincah saham-saham ya seperti Arto pun sekarang juga udah agak slow ya teman-teman, seperti itu. Memang itu sudah saya hafalkan. Jadi untuk GoTo sendiri saya udah nggak ini ya, udah masih ada memantau seperti itu. Cuman kan ini pergerakannya memang pendek-pendek. Jadi ini udah pernah saya sampaikan di sebelumnya, memang pergerakan GoTo akan seperti itu. Memang saat ini
untuk pergerakan dia lebih menarik di buka ya. Buka ini sudah saya bikinkan resistannya ya teman-teman. Itu saat ini kuncinya di 357 dan 357 dia masih belum berhasil. Hari ini balik arah lagi. Kenapa? Karena di situ adalah resistan dan ini dimungkinkan ada resistan volume atau orang-orang yang nyangkut di sebelumnya ya teman-teman. Kemudian MCAS. Nah MCAS secara caci bagus ya, dia rebound. Nah ini pernah saya analisa. Nah MCAS hari ini bisa ngelewatin MA bisa sampai di MA 200 tapi balik arah lagi, terus kemudian dia udah sentuh juga di 23,6 retracement. Ini bagus-bagus nih teman-teman. Tadi saya lingkarin dulu MTK yang saya analisa tadi, MTDL ya. Buka ya, MCAS, nanti saya bikin time code-nya. Jadi resistan berikutnya ada di 12.000 ya MCAS, kemudian DMMX. DMME kok bisa masuk scanner ya tadi? Ini saya skip aja, pergerakannya masih kecil banget. Nah, kemudian adalah sektor transportasi, teman-teman. Yang hari ini bergerak adalah sektor transportasi, ya. Transportation, apa aja sahamnya? BPTR, ini BPTR saya coba deh, saya cek dulu. BPTR ya. BPTR. Saya belum ini semua ya, teman-teman. Saya skip aja deh, saya belum ini. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau lihat ini, saya bisa tarikkan Fibo-nya sih dari sini. Nah ini kita gunain tren ini aja. Dimana hari ini dia sampai di resistannya dia di 250, resistan berikutnya 304. Oke teman-teman, setelah itu adalah HTM. HTM baru ya, ini baru. Oke saya skip aja dulu. Ini mungkin masih dalam rangka IPO teman-teman ya. ATM saya skip aja dulu. TNCA kemudian TNCA ya, TNCA hari ini retest resistan lagi teman-teman. Hari ini saya lingkarin dulu ya, saya analisa ya. Ada B apa tadi? Saya cek dulu BPTR, TNCA ya. TNCA hari ini testing resistan lagi teman-teman, mampu bertahan di atas resistan dia sehingga jadi support sekarang di 653, berikutnya teman-teman ada di 850 ya. Setelah TNCA ada Bird ini kan kemarin turun ya. Bird ya ini udah mulai ini sih, udah mulai rebound tapi ya kita masih belum tahu ininya gerakannya. Sementara dia resistannya ada di 1600. Sudah mulai rebound sih seperti itu ya. Oke, kemudian Bird ya saya analisa, terus ASA saya cek dulu apakah perlu saya analisa. ASA ya masih dalam rentang yang sama sih, setelah dia kemarin naik dan terkoreksi atau retracement, dia hari ini mencoba untuk naik ya untuk ASA. Jadi ASA saya ini kemudian ada HIS ya. HIS ini kemarin naik sampai 61 retracement tapi terkoreksi, jadi kita bisa cari supportnya. Dia terkoreksinya sampai 23 retracement atau di 272. Memang itu support pertamanya dan dia mencoba untuk naik lagi. Guys, oke. Kemudian Nelly itu sama lama sih ini. Nelly masih ranking sih teman-teman, masih konsolidasi di area yang sama antara 23 sampai 38 retracement. Antara 300 sampai 380 ya. Kemudian SMDR ini memang nggak masuk saham yang bergerak kencang hari ini, malah turun ya. SMDR ini sebenarnya pergerakannya mulai cukup oke, jadi ketika naik terkoreksi seperti itu. Saat ini dia masih dalam rentang 2900 sampai 3120 support resistnya. Oke. Itu tadi dua sektor yang saya analisa teman-teman ya, dua sektor yang pergerakannya paling tinggi. Sekarang kita akan masuk ke bahasan sektor-sektor secara umum, di mana kita akan melihat tinjauan per sektor ya. Oke, untuk saham banking, teman-teman, untuk saham banking itu saya lihat ya, untuk saham banking itu sebentar ya. Oke. Nanti saya bahas juga di bawah sektor yang turun dalam, nggak apa-apa. Lupa tadi saya masukkan. Sektor banking itu hari ini sih banyak yang biasa aja teman-teman. Ada yang spesial adalah BCA ya.
BCA memang BCA itu kan kemarin-kemarin ketika banking naik dia nggak ikut naik. Jadi berbeda seperti itu. Memang seperti kalau dalam permainan catur tuh simpenannya digunakan terakhir seperti itu. Ya, ini ultimate powernya sebenarnya memang BCA itu secara market cap-nya dia paling tinggi, jadi daya pukulnya juga sangat kuat sekali untuk naik turunin IHSG. Dan BCA bagusnya adalah dia berhasil lewatin 50 hari ini gas langsung dan juga ngelewatin 61 ya. BCA luar biasa ini barang memang. Jadi sebenarnya trading saham seperti ini nih jauh lebih enak teman-teman. Cuman asal sabar dan ya modelnya keep ya seperti itu karena memang perusahaannya bagus banget seperti itu. Kalau BNI dia temu resistan dalam 4 hari ya. BCA, BRI juga sama, Bank Mandiri juga sama, retracement intinya begitu. BTN ketemu resistan, Bank Danamon juga sama teman-teman. Ini Bank Niaga juga cukup oke ya, testing resist seperti itu. Kemudian ini BTPS juga mulai naik nih teman-teman. BTPS ini siklus naik turunnya banyak teman-teman. Jadi istilahnya alunannya ini banyak sekali support resist seperti itu dan ini mutlak memerlukan hafalan sepertinya. Pergerakannya kadang berbeda dengan saham-saham yang lain. Nah, ini kalau kita tarik trend base di sini belum nyampe, jadi ini belum bisa ya. Kemudian jadi trend base yang ini belum bisa kita gunain, kita hapus, Fibo yang ini kita hapus. Kita ganti yang ini, yang bawah. Yang satunya di sini teman-teman. Nah, ini ya ini boleh digunakan karena trennya udah patah. Maka kita tarik Fibo seperti ini. Memang dia hampir sampai di 50 retracement di 3015 teman-teman, 3015 untuk BTPS. Kita lanjut Bank Jabar ada testing resist. Target Bank Jabar ada di 1400. Penin Bank ini masih dalam rentang koreksi wajar sih dia karena dia uptrend. Jadi dalam tren besarnya ini koreksinya dia sampai di 23, 38 nggak sampai lanjut lagi. Ini masih kenceng ya. Kemudian yang lainnya nggak ada. Kemudian Bank Digital Arto masih ketemu resistan terus. Jadi memang belum masuk ke area koleksi. Koleksinya dia untuk Arto ini masih sama ya, masih di 10.200 sama 9.600. BBYB temu resistan juga, masih sama, belum terkoreksi. Kalau misal terkoreksi, support dia di 1368, 1287. BBAI nggak ada. Agro aja teman-teman ya. Agro ini sundul-sundul resistan. Kita pakai weekly kayaknya lebih enak ya agro ya. Agro ini perjalanannya masih panjang, targetnya sementara ke 1080 ya. Breeze-nya kita tengok dulu teman-teman sebentar habis saya jatuh. Oke, kemudian untuk Breeze ya. Breeze setelah retracement kemarin sampai 1512 bagus ini retracementnya. Cuman dia sekarang hanya mampu di 23,6. Ini masih menarik sih karena tepat di 23, tepat di 38 dia rebound. Ini contoh Fibonacci yang bagus banget nih teman-teman Breeze. Yang lainnya sih nggak ada ya. Saya lihat dulu sekilas saja. Ini apa ini? Ini BGTG itu kan masih konsol area ya dari kemarin. Maksudnya melanjutkan konsolidasi kemarin. Ini bagus ya. Ketika naik dia sampai di resistannya tapi konsolidasi itu bagus daripada dia langsung terkoreksi. Ini BNBA juga bagus nih. Jadi di 23 retracement, di 23 dia konsolidasi, di 38 konsolidasi seperti itu. Nah, Bevin teman-teman, Bevin itu barang bagus ya ini. Ini pergerakannya sekarang udah bagus ini, udah enak ini barang ini. Nah, jadi naik memang agak volatil ya. Cuman sepertinya harus ditreatment dengan money management ini. Kemudian yang lainnya sih nggak ada. Saya skip aja. Kemudian untuk Astra itu sebenarnya lanjut naik. Dia Astra cuman hari ini balik arah lagi. Astra masih melaju. Ini tren besarnya. Jadi saya ini daily. Kemudian saya tarik resistannya aja. Target Astra hampir sampai di 6770 tapi lihat dulu kalau di 6770 tuh dia nanti mampu lanjut lagi atau harus take profit dulu.
Ini auto juga dia lari. Saya nggak tahu laporan keuangan teman-teman, saya nggak sempat ngecek. Silahkan teman-teman kasih info. Dia saat ini setelah konsolidasi di 50 retracement mampu breakout dan sampai di 61. Astra Grafia, United Tractor setelah kemarin break di 33.500, hari ini retracement wajar. Jadi kalau sudah model seperti ini memang modenya adalah buy on weakness teman-teman. Buy on weakness, supportnya ya ada di 33.500, kemudian 32.100-an. Nah, kemudian sektor consumer teman-teman ini mulai bagus-bagus lagi ya. Ini Mayora ya. Kemarin-kemarin kan Mayora turun seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman amatin, saham itu nggak naik terus, nggak turun terus. Saham ketika naik, saham ketika dibeli terus, ngebelinya di over dia akan naik. Dan saham ketika dijual terus di bid dia akan turun. Tergantung volume jual atau volume beli teman-teman. Kalau ada pihak yang buang barang terus, mau ganti ataupun mungkin menurut riset mereka sudah nggak menguntungkan atau sudah harus decrease seperti itu, reduce size, ya mereka akan kurangin. Nah, setelah mungkin sampai di harga tertentu ada pihak yang tertarik, dia membeli, buying side ya bisa naik seperti itu. Indofood juga sudah mulai ada rebound hari ini, silakan dipantau. Ini sudah cukup dalam juga koreksinya. Sebentar teman-teman ya, sebentar ini sedikit ada gangguan. Kita lihat dulu tren dia naik teman-teman. Tren dia naik ini sampai saya bikinkan reboundnya kemarin ya. Ya resistannya 6.680, 6.780. Kemudian ACS, ada yang nanya Pak ACS gimana? ACS downtrend jelas ini ya. Jadi ketika ada rebound justru apa ya? Ketika ada rebound sebentar balik arah turun lagi seperti itu. Ini masih long downtrend ini teman-teman. Dalam weekly-nya juga long downtrend, hati-hati. Dalam monthly-nya juga long downtrend, hati-hati. Kemudian Unilever juga sudah mulai nggak turun lagi, mulai ngebentuk base, mulai higher low seperti itu. Jadi ya ciri-ciri saham-saham yang mau lari seperti itu. Kemarin ada yang nanya juga kan Pak Unilever gimana? Ya kemarin pas nanya kan masih 2 candle yang turun ini, artinya kekuatan turunnya masih dalam seperti itu. Bisa jadi penurunan kemarin kan ada orang yang switching barang dari sektor consumer, mungkin mereka terlalu banyak jadi buang barang dulu. Kino juga sama, udah rebound, cuman ini barang dalam banget turunnya, jadi dimungkinkan terjadi yang namanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut. Maka ketika harganya sentuh harga lastnya, maka dia akan buang dulu, sehingga memperberat kenaikannya. ICPB juga oke teman-teman ya. Ini juga sudah mulai ini lagi, istilahnya apa ya, ICBP sudah ada perlawanan lagi lah seperti itu. Udah bikin base, koreksi kemarin sampai 61 ya. Sido hari ini sebenarnya nggak lower dari kemarin, udah bagus cuman masih recovery seperti itu. Kenapa Pak model-model Sido, ICBP dan apa kemarin tadi Indofood atau Unilever turunnya begitu? Ya bisa jadi ini ada yang keluar dalam jumlah yang besar teman-teman. Kita lihat INDF ya yang turun dalam tadi. Ini malah masuk sih. Tadi apa? INDF, Unilever maksud saya. Unilever, Indofood sih asingnya banyak masuk. Unilever asingnya masih banyak masuk. Sido asingnya memang banyak keluar ya Sido. Kemudian Kino tadi. Ini mix aja. Yang lainnya apa? Yang lainnya Gudang Garam mulai ada perlawanan, HMSP juga sama, intinya seperti itu ya. Kemudian saham-saham terkait energi kemarin rebound, tapi hari ini melemah lagi teman-teman ya. Elsa Medco ya, perusahaan gasnya kan turun tadi, minimal turun. Akranya masih di puncak, tapi sama juga. Dia hari ini masih belum mampu lewatin resistannya kemarin. Ada kemungkinan dia akan retracement dulu teman-teman. Harga sawit masih di bawah 4.000 ya teman-teman. Ini juga saham sawitnya masih belum kemana-mana sih. Astra Golestari
L-ship mulai rebound ini. L-ship sampai 50 retracement, kemarin mulai rebound. SSMS terkoreksi, yang lainnya juga sama, nggak ada pergerakan sih. Oke, untuk SIM dia retrace dan mulai rebound dari retracement-nya. Oke, jadi seperti ini, kalau teman-teman mendapati satu saham yang naik, kita lihat resistannya dia, resistan kenaikan dia, ini kita ambil ya dari swing low, swing high kecil aja. Di mana koreksi dia selama berapa hari ini terendahnya sampai 38,2 retracement. Ini sudah mencoba untuk ke 23,6. Skeru juga sama retracement. Gosco Plantation ada yang nanya, gimana Pak Gosco? Gosco kan sebenarnya hampir tiap hari saya analisa. Gosco sampai di 50 retracement dan nggak mampu turun. Memang di 50 retracement ini cukup sakral ya. Rata-rata banyak yang balik arah dari situ dan dia balik arah di sini teman-teman, dan saat ini dia konsolidasi di kisaran 38 retracement. TBLA saya skip aja, nggak ada yang ini ya. Oke. Kemudian sektor batu bara sudah turun di atas 400 US per metric ton. Harum juga koreksi teman-teman. Saya udah nggak punya Harum, tapi tertarik lah nanti kalau masuk area tembak. Udah saya bahas kemarin ya. Koreksinya Harum tuh 1800 jebol 1715. Kalau jebol 1715, target ke 1570. Indo Tambang Raya sih nggak turun dalam, dia di situ-situ aja teman-teman. Indo Tambang Raya sampai 40 ribuan, support nih 38.200. Adaro supportnya pas banget nih 3.200, 3.100. PTBA ini ada di 4.050 ya. Kalau nggak kuat di situ bisa sampai di sekitar 38.50 teman-teman. Yang lainnya sama sih, masih terkoreksi juga. United Tractor tadi udah saya bahas. Indika sama retracement juga. Petrosi ya, Doit juga sama ya. Intinya pada terkoreksi semua ini. Nah, oke, apalagi ini. Ini malah naik Okas. Kemudian saham-saham metal, tadi harga metalnya juga turun ya, teman-teman. ADMR masuk lagi ke rentang area dia. Rentang area geraknya di mana, Pak? Ya, tarik aja terendah dan tertinggi selama konsolidasi. Seperti itu di area kuning ini. Jadi usahain kalau ngebeli adalah di support di bawah, di area kuning bawah, kalau ngejual di atas seperti itu. Untuk Antam juga sama, ini masih retracement. Saya buyback kemarin, hari ini nggak ngapa-ngapain. Ya, kita tunggu besok lah. Besok Jumat juga. Supportnya 1878. Kalau di bawah itu nggak kuat, closingnya bisa nyampe 1750. Inco masih terjaga banget sih. Di supportnya 6070. Tins itu supportnya ada di 1415. MDKA juga nggak kemana-mana hari ini ya. Kemudian lainnya apa? Saham telekomunikasi masih berlanjut ya teman-teman. Hari ini saham telekomunikasi masih berlanjut, Telkomnya masih lanjut nih. Bagus ini pergerakannya ini. Jadi 50 retracement berhasil dilewatin, 60 dan hampir sampai 78. Jadi tren naiknya ini akan lanjut, kemungkinan besar seperti itu. Indosat juga sama teman-teman ya. Intinya sektor telekomunikasi saat ini bagus. Nggak ada isu sih sebenarnya untuk telekomunikasi ini di ini hampir sepanjang masa diperlukan, dan sektor ini kan memang sektor yang mendukung kemajuan saat ini seperti itu. Excel pun demikian, namun saat ini ketemu resistan ya. Resistan dia ada di kisaran 2600. Friend sama TBIG ini rebound lagi dari retracement dia. Dari retracement dia rebound lagi. Kalau kita cari support koreksinya selama tren kemarin, koreksi dia tuh sampai 50 kemarin. TBIG 50 naik lagi 38, 23. TUWR oke ya. Ini di 50 konsolidasi lanjut 61, dan ini TUWR. Kalau nggak salah yang mau beli tower itu apa ya teman-teman ya? Waduh, saya membaca sekilas saja.
Tadi apakah coba lihat saya beritanya. Oh ini ambisi Mitratel akuisisi Menara Telkomsel ini ya. Mitratel naik juga ya. Terus saham-saham terkait oil related masih lanjut, BRPT, ESA juga masih temu resistan ya, TPIA udah 2 hari naik. Ini lanjutan analisa yang kemarin. Kemudian konstruksi hari ini mulai ada pergerakan, cuman ini barang seringnya kalau ketemu resistan balik arah. Dan resistannya masih pada jauh-jauh. Propertinya BSD masih belum, Pakuwon belum, di situ-situ aja, Asri aja nih, Asri base ya, base. Ada apa ini base-nya rebound terus ini? Sesi A enggak tapi. Oke, kemudian saham semen teman-teman, ini di luar dugaan hari ini rebound. Tapi semen ini seringnya ketika ketemu uptrend price channel, downtrend resistan dari downtrend price channel-nya balik arah. Ya, ini adalah resistan downtrend price channel-nya, sering ketika break dari situ dia balik arah. Apakah besok balik arah? Dilihat besok aja. SMGR. Semen itu memang kadang rebound tapi juga setelah ketemu atau beberapa kali naik, turunnya juga lebih lama, kadang seperti itu. Transportasi udah saya bahas di depan tadi ya teman-teman, di sektor yang bergerak naik. Jadi teman-teman cari di atas sektor yang bergerak naik. Saham-saham media bagus ya, SCMA nyampe resistan di 252. MTK bagus juga, udah saya bahas tadi di atas di bagian sektor-sektor yang bergerak teman-teman ya. Sektor-sektor yang bergerak naik itu di bagian atas tuh. MTK targetnya masih di 23 sih. Basic material, BRPT oke. Kumpulan saham-saham yang bisa saya pantau, Saratoga masih belum. MTDL tadi saya bahas di atas ya. TDL itu target sampai hari ini 650 balik arah. Nah ini IMAS akhirnya terjadi pelemahan juga. Pelemahannya ini pas di 50 retracement teman-teman. The power of 50 retracement. Ya, tenaga dari 50 retracement itu memang seperti itu. Memang ini historik yang dihafalin orang. Di area situ terkoreksi. MJS-nya enggak, asanya sih ada cross up MA35 ya teman-teman. Asa itu dia ada cross up MA3 dan 5. Yang ini belum. Grup Lipo belum ya. Sinarmas, TKIM belum. INKP ya sehari naik. Tapi nggak tahu besok. Kalau Lipo pelan-pelan aja nih. Saya skip aja. Grup Ayam, Cepin ya nggak kemana-mana juga. Walaupun ada upside, Alindo sama Japfa. Farmasi sepertinya nggak ada pergerakan. Oke baik teman-teman, gitu aja yang bisa saya sampaikan bahwa seminggu ini IHSG-nya udah mampu di atas 7.000-an teman-teman ya. Sektor-sektor naik secara bergiliran, sehingga ketika ada sektor yang naik beberapa hari sampai ketemu resistnya dan terkoreksi, teman-teman segera saja ngelihat sektor lain yang ada potensi untuk naik. Karena nggak mungkin sektor itu naik bareng, turun bareng nggak mungkin. Yang ada naik turun berganti-gantian menjaga IHSG. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.